Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ramadan dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan pengertian dari ajat temuai datai. Ajat temuai datai diangkat dari bahasa Dayak Mualang yang tidak dapat diartikan secara langsung karena terdapat kejanggalan jika diartikan kata per kata. Tetapi maksudnya ajat adalah persembahan atau permohonan dengan menggelar ritual atau upacara adat. Kemudian temuai artinya tamu dan datai artinya datang jika disesuaikan dengan maksud tarian, yaitu tari yang di dalamnya terdapat upacara adat dalam prosesi menyambut tamu atau tari menyambut tamu. Tari ini bertujuan untuk penyambutan tamu yang datang atau tamu agung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asal-usul tarian ajat temuai datai, yaitu awal lahirnya kesenian ini yakni dari masa pengayauan atau masa lampau di antara kelompok-kelompok suku Dayak. Pengayau berasal dari kata me dan ngayau. Me berarti melakukan aksi dan ngayau berarti pemenggalan kepala musuh. Mengayau terdapat dalam bahasa Dayak, Iban, dan Banik, juga pada masyarakat Dayak pada umumnya. Tetapi jika mengayau mengandung pengertian khusus, yaitu suatu tindakan yang mencari kelompok lainnya atau musuh dengan cara menyerang dan memegal kepala lawannya. Mengayau terdiri dari berbagai macam adatnya, di antaranya kayau, banyau, atau ramai atau serang. Kayau anak yaitu mengayau dalam kelompok kecil. Ngayau benguyap yaitu mengayau tidak lebih dari 3 orang. Pada masyarakat Dayak Mualang di masa lampau, para pahlawan yang pulang dari pengayauan dan membawa bukti hasil kayau berupa kepala manusia musuh merupakan tamu yang diagungkan serta dianggap sebagai seorang yang mampu menjadi pahlawan bagi kelompoknya. Oleh sebab itu diadakanlah upacara ajat temuai datai. Masyarakat Dayak percaya bahwa pada kepala seseorang menyimpan suatu semangat ataupun kekuatan jiwa yang dapat melindungi empunya dan sukunya. Menurut J.U. Lontar, hukum adat dan istiadat Kalimantan Barat ada 4 tujuan dalam mengayau, yakni hukum untuk melindungi pertanian, untuk mendapatkan tambahan jiwa, untuk balas dendam, dan untuk daya tahan berdirinya suatu bangunan. Setelah mendapatkan hasil dari mengayau, para pahlawan tidak boleh memasuki wilayah kampungnya tersebut, tetapi dengan cara memberikan tanda dalam bahasa Dayak Mualang disebut nyeliam atau teriakan sebanyak 7 kali yang berarti pahlawan menang. Ngiring temuai adalah proses pengiringan tamu ataupun pemanduan tamu sampai ke depan rumah. Panjai rumah punggung yang panjang. Proses ngiring temuai ini dilakukan dengan cara menari dan tarian ini dinamakan tari ajat. Penyambutan, kemudian kepala suku menguasai beras kuning, menghamburkan keras yang dicampur kurir beras kuning dan membacakan pesan atau mentera sebagai syarat mengundang senggalang burung, yaitu burung keramat yang menyampaikan pesan kepada petara atau tuhannya. B. Mancung bulu. Mancung bulu bermakna menebaskan mandu atau parang guna memutuskan bambu. Bambu sengaja dibentangkan menutupi jalan masuk ke rumah panjai dan para tamu harus membebaskan mandaunya untuk memutuskan bambu. Terus sebagai simbol bebas dari rintangan yang menghalangi perjalanan tamu itu. C. Menginjak batu. Menginjak batu adalah proses menginjakkan bumit ketika menyentuh sebuah batu yang direndam di dalam air yang telah dipersiapkan. Injak batu merupakan simbol kuat dan tekad tingginya martabat tamu itu sebagai seorang pahlawan. Air pada rendam batu tersebut diteteskan kepada kepala tamu, itu sebagai simbol keras dan kuatnya semangat dari batu itu untuk diladani oleh pahlawan atau tamu yang disambut. D. Tama bilik. Tama bilik bermakna memasuki rumah panjai.
Ini merupakan bagian akhir dari proses penyambutan setelah melalui proses babak-babak tersebut. Tamu diizinkan naik ke rumah panggang dengan maksud meninggikan diri dalam upacara yang disebut mulai burung, mengembangkan semangat perang atau mengusir roh jahat. Alat musik yang digunakan umumnya ialah tawak dan balikan atau sape. Tawak merupakan alat musik untuk mengiringi tarian tradisional masyarakat Dayak secara umum. Sedangkan balikan atau sape merupakan alat musik petik tradisional dari Kapuas Hulu di kalangan masyarakat Dayak Kayaan Mendalam Kabupaten Kapuas Hulu. Mandau merupakan senjata utama dan merupakan senjata turun-temurun yang dianggap aman. Bentuknya panjang dan selalu ada tanda ukiran, baik dalam bentuk tatahan maupun hanya ukiran biasa. Mandau dibuat dari batu gunung, ditata, diukir dengan emas, perak, tembaga, dan dihiasi dengan burung-burung rambut manusia. Mandau mempunyai nama asli yang disebut Mandau Ambang Birang Bitang Pono Ajun Kajau, merupakan barang yang mempunyai nilai religius karena dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Batu-batuan yang sering dipakai sebagai bahan dasar pembuatan mandau di masa yang telah lalu yaitu batu senaman, mantikei, batu mujat atau batu tengger, batu montalatar. Perisai Dayak merupakan suatu alat pertahanan diri bagi suku Dayak, sehingga sebenarnya bentuk dan ukiran-ukiran yang ada pada perisai pada masanya sangatlah jarang ditemukan. Karena fungsi dari perisai tersebut sebagai alat pertahanan diri sewaktu diserang, namun sekarang perisai lebih digunakan sebagai hiasan atau panjangan di rumah dan sekaligus sebagai identitas di empunya. Namun tak jarang pula perisai ini dipajang karena si empunya menyukai keindahan dari perisai tersebut walaupun dia bukanlah seorang Dayak. Untuk memperlihatkan makna, perisai yang sebenarnya dibuatlah ukiran-ukiran yang menarik dan memiliki arti. Bahkan ada pula yang berpendapat ukiran pada perisai memiliki makna mistis, sehingga ukiran yang terkandung pada perisai tersebut mampu melindungi pemakainya. Arti dasar inilah perisai sangat disukai. 1. Kostum tradisional Dayak. Dalam melaksanakan kegiatan maupun ritual tradisionalnya, suku Dayak selalu mengenakan pakaian khusus sesuai dengan jenis upacara tersebut. Pakaian tradisional lelaki Iban terbahagi kepada dua, yaitu kain sirat dan dandong. Kain sirat dikenal juga sebagai kain cawat, merupakan pakaian asas kaum Iban. Sirat dipakai dengan cara menyelipnya di pinggang dan celah celengkang. Sedangkan pakaian tradisional wanita terbahagi kepada 3 jenis, yaitu bidang, kalambi, dan bedong. Bidang merupakan sejenis kain sarung yang sempit dan panjangnya cuma separas lutut. Baju kaum Iban yang dipanggil kalambi pula ada 2 jenis, yaitu kalambi berlengan dan kalambi tanpa lengan. Wanita Iban juga memakai kain selendang yang panjang dan sempit. Kain selempang ini dikenali sebagai bedong, yaitu dihiasi oleh reka corak tenunan yang sangat halus. Adapun berbagai perlengkapan yang dibutuhkan lainnya adalah seperti anting-anting, gelang, mahkota, ataupun tali yang ditenun untuk mengikat kepala serta tato untuk memperindah penampilan. Para penari terkadang menggunakan mahkota yang terbuat dari kulit kayu, manik-manik, bulung ruai, dan kenyalang atau perumbu. Bulung ruai ini diyakini suatu keindahan oleh suku Dayak Iban, baik dalam bentuk tato maupun bentuk mahkota. Begitu juga dengan bulu burung kenyalang, yang berarti melambangkan keperkasaan dan pemujaan yang sebelumnya erat dengan budaya mengayau. Namun, pada zaman dulu, makna tato pada tangan perempuan Kayan dengan menandakan bahwa dia keturunan seorang bangsawan. Dan pada jari tangan laki-laki, orang Iban menandakan bahwa dia seorang satria yang pernah berperang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.